Ya, pemirsa, apa yang terjadi di Sukolilo membawa keresahan bagi pengusaha rental mobil dimanapun. Kita akan bahas bersama dengan Buser Rencar Nasional, foundernya yaitu Mas Arief Isnadi. Terima kasih sudah bergabung sama kami, Mas Arief. Terima kasih. Ya. Mas Arief, kami dengar ada kekhawatiran sungguh setelah peristiwa Sukolilo, dan kami dengar bahwa catatannya ini bukan pertama kali terjadi, betul? Ya, memang ini sudah kesekian kali terjadi. Kalau di relawan Buser Rencar Nasional tuh hampir setiap bulan ada kasus-kasus seperti itu. Karena anggota kita kan ada 2.000 seluruh Indonesia. Dan kasusnya ini daerahnya sporadis, di semua ada, di semua daerah. Sporadis maksud Anda bahwa Sukolilo bukanlah TKP satu-satunya yang mana peristiwa itu menjadi keresahan para pengusaha mobil rental? Betul. Bukan hanya Sukolilo. Kita sudah petakan lokasi-lokasi mana yang kira-kira berbahaya, kita bilangnya red zone. Red zone? Red zone. Oke, bisa kita tampilkan tidak red zone yang dimaksud? Kami mendengar bahwa red zone ini adalah wilayah-wilayah yang disebutkan menjadi khawatiran sendiri bagi pemilik mobil rental ya? Oke, Anda bisa jelaskan kepada kami apa yang ada di layar kaca kami? Ya, jadi red zone itu kita buat berdasarkan dari kasus. Jadi berdasarkan dari kasus, kita petakan di dalam, ini peta relawan BRN, Buser Rencar Nasional. Itu yang hitam-hitam itu anggota BRN. Yang hitam-hitam itu anggota BRN, nah itu lokasi-lokasi yang pernah kita, istilahnya kita eksekusi unit, dan ada kasus-kasusnya. Oke, jadi kalau bisa dilihat bahwa ini bukan hanya di Pulau Jawa ya, ini Pulau Jawa ya? Ya, itu Pulau Jawa, ada juga beberapa kota, ya memang banyak. Yang hitam-hitam itu relawan BRN berada. Oke, apa alasan Anda atau dasar Anda untuk menjadikan wilayah-wilayah tersebut menjadi red zone? Ini yang ditanda merah ini red zone berarti ya? Betul, betul. Nah, jadi gini, kita tuh kerjasama dengan salah satu perusahaan provider GPS. Kalau mobil kita masuk ke daerah red zone, ada notifikasinya ke kita. Oke. Jadi mereka kirim notifikasi mobil ini masuk ke daerah red zone. Itu ada di informasi di kita. Nah, itu kasus-kasus yang merah, ya kasus yang titik-titik segitiga, itu kasus pelaku-pelaku. Oke. Dari sinilah kita mengenal istilah-istilah liar. Ada yang disebut kampung bandit, ada istilah kampung begal, ada istilah kampung penadah dan lain sebagainya. Iya, betul, betul. Kalau di rental, kita di usaha rental kita udah hafal. Lokasi-lokasi mana yang bisa kita jadikan atensi, yang agak hati-hati untuk di lokasi tersebut. Nah, yang Anda dapat informasi, bagaimana kemudian membuat lokasi tersebut menjadi tempat yang dirasa, dalam tanda kutip ya, aman bagi para pelaku untuk melakukan penadahan mobil-mobil rental? Jadi gini, karena banyak sekali di sana di backup atau dilindungi oleh tokoh-tokoh tertentu, oleh ya mungkin ada dari penegak hukum, kita juga kurang tahu ya, tapi oknum, dari oknum, nah, itu harus dari dibuktikan oknum, tentu saja. Ya itu harus dibuktikan. Jadi kalau kita sih sudah banyak sih kasus yang melibatkan oknum-oknum penegak hukum, di kita sudah ada beberapa. Karena kami di Buser Rencar Nasional itu tidak pernah melihat mobil ini dipegang oleh siapa, mobil ini ada di mana, dan kapan, pasti akan tetap kita eksekusi unitnya kalau memang itu mobil rental relawan BRN. Dan termasuk kalau yang terjadi kemudian Anda lihat di Sukolilo beberapa waktu yang lalu, ini kan sungguh-sungguh tragis. Betul, ya. Korban meninggal dunia, bahkan ada korban yang terluka. Kami dengar juga relawan Anda memberikan perhatian, termasuk mengevakuasi para korban ya ke Jakarta. Ya, pada saat kami jemput itu di rumah sakit, karena sekalian kita waktu itu membawa donasi. Kita membawa donasi dari semua teman-teman rental mobil seluruh Indonesia, membawa donasi, kita berikan kepada keluarga korban dan kepada korban-korban yang selamat. Dari keterangan yang diceritakan kepada Anda, para korban selamat ini, tentu saja itu menjadi tragedi yang sulit untuk dilupakan. Karena rekan mereka yang meninggal di depan mata mereka. Bisa Anda ceritakan kepada kami? Waktu kami jemput itu kami tidak bisa menanyakan terlalu banyak. Karena masih ada trauma. Karena mereka trauma, dan ada satu yang agak sehat itu kita tanya, mereka nggak ingat kejadian. Mereka nggak ingat kejadian itu. Dia sampaikan waktu relawan kita tanya, mereka nggak ingat sama sekali. Yang dia ingat waktu dia ada di rumah sakit. Ya, tentu saja ini menjadi mimpi buruk bagi siapapun yang punya bisnis rental mobil, kemudian juga pemilik mobil rental yang kemudian
mobilnya disewakan, ternyata pada praktiknya dibawa ke tempat-tempat yang tidak diinginkan. Ya. Ada tidak sih antisipasinya sebetulnya hal ini? Bahwa jangan sampai masuk kepada zona merah yang disebutkan tadi. Kemudian kalau kita kan lihat mobil sekarang kan sudah bisa di tracking pakai GPS. Betul. Jadi sebenarnya gini, masalah zona merah atau bukan itu kan karena memang kita kasih zona merah karena kejadiannya pas di sana. Karena kita eksekusi unit di sana. Tapi sebenarnya di awalnya di BRN itu kita lebih mementingkan edukasinya dulu. Bagaimana penerimaan calon penyewa yang baik dan benar. Awalnya di situ. BRN itu tugas pertama kita ini ada namanya, kalau di TNI ada Sabta Marga, di kita ada Sabta Cita namanya. Nomor 1 itu edukasi, nomor 2 baru bantuan eksekusi. Jadi yang kita tegaskan dulu adalah edukasinya. Bagaimana melepas unit, bagaimana menerima order, bagaimana menerima pemilihan calon customer. Seperti itu. Oke. Dan kita juga menghadirkan ya sesungguhnya keterangan dari pihak kepolisian yang disebutkan bahwa kasus ini tentu saja sudah sempat dilaporkan kepada aparat kepolisian untuk menjadi perhatian beberapa waktu lalu sebelum peristiwa itu terjadi, dan upaya pencarian terhadap pelaku dilakukan. Kita dengar. Ya, nanti saya akan tanya sampai pada akhirnya ada keputusan dari pemilik rental mobil yang memutuskan untuk kemudian menjemput mobilnya sendiri. Memang ini kan berisiko tentu saja karena dia tidak tahu siapa dan berapa banyak orang yang akan dihadapi. Kami akan kembali setelah itu, karena tetaplah di The Prime Show.